Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas untuk pergerakan dari EURUSD. Ini mana kalau kita perhatikan EURUSD ini sedang dalam masa downtrendnya ya. Karena pada beberapa minggu ini ya, bahkan dari tanggal 31 Mei 2021 ya, EURUSD ini sudah mulai masa downtrendnya. Karena belum bisa untuk tutup di atas height yang ini pada Desember 2020. Dan juga kalau kita perhatikan di sini nih, itu ada base ya, nih. Nah, base ini yang kita gunakan untuk mengetahui apakah si EURUSD ini akan lanjut uptrend atau enggak. Karena kalau kita perhatikan pada Desember 2020 ini harga belum bisa menembus atau tutup di atas base ini atau demand area atau supply area ini. Ini kan supply area ini dibentuk pada tahun 2018 nih kalau kita perhatikan ya. Di 2018 dan setelah itu dia crash ya, dia turun ke bawah. Dengan penurunan terendahnya itu ada pada level harga sekitar apa ini? Low-nya itu 1.06361. Lalu dia naik kembali. Ya, kenaikannya itu juga tertahan di area base ini juga nih kalau kita perhatikan di sini. Ya, jadi ini ketahan di sini. Lalu tadi reversal ya, dia turun kembali ke bawah. Dan akhirnya dia coba untuk naik lagi kan belum bisa ya untuk saat ini di tanggal 20 di bulan Mei-nya 2021 ini. Lalu kalau kita perhatikan saat ini EURUSD sedang berusaha untuk reversal ke atas dan dia akan melanjutkan uptrendnya atau dia akan melanjutkan kenaikannya jika dia bisa close di atas high yang ini di 18735. Karena kan kalau kita perhatikan di sini nih juga ada sedikit resisten ya di area ini nih di 18768. Kita copy dulu. Ini untuk area resistennya secara jangka panjang ya kalau kita perhatikan di weekly candle-nya. Jadi pada saat dia turun, di sini dia pernah melakukan retest kembali pada bulan Juli. Lalu dia nggak kuat, dia turun kembali dan dia melakukan retest kembali di bulan Agustus, ternyata masih gagal sehingga dia harus turun kembali ke bawah. Saat ini dia sedang mencoba untuk naik ke atas ya. Hanya saja candle-nya tertahan di area ini. Kalau kita perhatikan nih, candle-nya itu masih tertahan di sini, di resistnya ya, resisten di 16492. Nah, ini 16492 ini. Jadi selama dia belum bisa close di atas 16492, otomatis harga itu masih akan menunjukkan penurunannya. Karena kalau kita lihat di sini, ya 16492 ini merupakan area support dia pada saat dia breakout dari sini, ya dia naik ke atas ini. Maka ini adalah area support dia yang cukup kuat, ya karena sudah ditahan ya dari September 2020 dan baru di breakout saat ini di September 2021. Jadi total ini udah 1 tahun di atas level harga 16492 ini. Lalu kalau kita perhatiin ini candle daily-nya, ya pada candle daily di sini, ya sama, justru sini kita bisa lihat lebih jelas bahwa dia sedang mencoba untuk naik kembali ke 16492 ini. Tetapi harga itu masih terjadi rejection. Ya, jadi candle itu sebenarnya belum bisa close di atas ini nih. Jadi udah 3 hari ya dia coba untuk nembus tapi masih gagal. Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle 4 jam ya. Di 4 jam juga ya terlihat bahwa di sini tadi ya candle sudah berhasil close di atas. Hanya saja pada saat dia ingin bertahan di atas ini ya dengan target dia terdekat itu ada di sini. Ini kalau kita perhatikan di sini ada supply area juga.
Nah, jadi kalau dia bisa bertahan di atas, sebenarnya target itu di sini, di supply area yang ini, di 16784 sebenarnya 16866. Kalau kita bisa tulis saja. Oke, kita coba tulis di sini. Nah, jadi ini untuk target kenaikan dia ya, kalau dia bisa bertahan di atas ini. Di atas 16492. Tapi sayangnya dia masih belum bisa bertahan di atas ini, sehingga dia harus turun kembali. Dan kenapa sih dia berhenti di sini? Karena kalau kita perhatikan di sini tuh ada supply, ada demand areanya ya. Pada level harga 16086. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk membuat supply dan demand area ya, atau base nya. Kita cari order block, lalu kita perhatikan harganya dia bertahan atau enggak. Ketika harga berhasil tahan, berarti ini adalah area demand-nya. Nah, saat ini pergerakan EURUSD memang cenderung uptrend ya, cenderung uptrend. Kalau kita perhatikan juga dia masih dipertahankan di atas garis uptrend line-nya. Hanya saja pergerakannya itu sudah tertahan di area 16492 sampai dengan 16086 untuk yang area demand-nya ya. Nah, kenaikan tertinggi dia itu ada di sini 16784 sampai dengan 16866. Nah, ini untuk analisa secara time frame besar. Nah, lalu kita coba berlari ke candle 1 jamnya. Ya, di candle 1 jam ini sama aja seperti pada candle yang time frame besar tadi ya di sini. Ya, hanya saja untuk time frame 1 jam ini saya membuat range pergerakan harga yang lebih kecil atau lebih sempit untuk kita trading sehari-hari. Sebenarnya untuk mappingnya sama seperti yang ini nih. Ya, kalau kalian perhatikan itu sama. Cuma kalau yang di sini tuh karena dia lebih pendek pergerakan harganya atau mappingnya itu lebih kecil, maka ini sangat cocok untuk digunakan untuk kita trading sehari-hari. Kalau yang ini itu biasa kita gunakan untuk trading di jangka waktu yang lebih panjang, misalkan untuk yang 3 hari atau yang 1 minggu. Kalau ini untuk yang harian. Oke, kalau di sini kalau kita perhatikan harga itu masih belum bisa menembus 16492 ya, sehingga masih terjadi rejection. Dan saat ini si EURUSD sebenarnya ingin mencoba kembali untuk melakukan retest di 16492 ini. Hanya saja jika memang dia gagal kembali untuk menembus ini, otomatis harga akan turun kembali ke 16207 sampai 16262. Lalu dia akan melakukan retest kembali ke sini di 16492. Lalu skenario selanjutnya ya, tadi kan skenario 1. Kalau skenario selanjutnya bisa saja dia menembus langsung ke atas ini ya, lalu melakukan retest di 16664, lalu dia melakukan retest kembali di sini dan naik kembali ke target selanjutnya itu di 16784 sampai 16866. Jadi ini untuk target kenaikan tertinggi dia ketika dia bisa menembus 16492 ini. Tapi kalau dia masih belum bisa menembus 16492 ya, kita akan melihat dia akan terus berada di area demand ini di 16207 sampai 16262. Dan jika dia menembus ini ya, kalau kita perhatikan di candle 30 menit. Nah, di candle 30 menit ini kalau misalkan dia gagal menembus di 16492 ini, otomatis dia akan terjadi reversal kembali turun ke bawah. Dan mungkin kalau misalkan dia ingin turun ya, dia akan melakukan turun ke sini untuk penurunan terdekatnya di 16085, baru dia akan melakukan reversal di 16207 ya, di area demand-nya nih. Kalau dia tembus kan otomatis ini jadi demand areanya. Nah, baru dia turun kembali ke area terendahnya itu di 15719 sampai 15808. Jadi untuk besok ini itu adalah penurunan terendah dia pada minggu depan kalau misalkan pergerakan harinya sesuai. Dan untuk kenaikannya ya, kenaikan minggu depan tuh
tertingginya ada pada level harga 16784 sampai 16866. Seperti yang kita lihat, ya ketika harga menembus atau harga mencapai area sini, ya 16784 sampai dengan 16866, itu harga itu cenderung untuk berbalik arah. Makanya target dia minggu depan, kalau misalkan dia naik, maka target dia itu ada di area supply dia yang ini, yang imbes atas ini, dengan syarat dia harus bisa menembus 1664 ini. Karena kalau di 1664 ini udah terjadi rejection 2 kali. Yang pertama pada 19 Oktober ya, pada bulan Oktober. Lalu yang kedua itu pada bulan Oktober akhir. Jadi ini pertengahan sama akhir Oktober ya. Sebenarnya cuma beda 2 hari. Jadi dalam 2 hari dia terjadi rejection ke bawah, sehingga harga harus turun kembali ke area demand-nya nih. Di 16207 sampai 16262. Oke, jadi intinya pergerakan dari si EURUSD ini sedang dalam masa sideways. Ya, kita perhatikan mulai dari tanggal 19 Oktober hingga tanggal 22 Oktober kemarin ya. Itu pergerakannya masih berada di dalam base area demand ini, ya di 16207 sampai 16262, dan tertingginya itu ada pada level harga 1664. Jadi tugas EURUSD kalau ingin melanjutkan kenaikannya, dia harus bisa tembus 16492 terlebih dahulu. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk analisa dari EURUSD ini, dan jika memang dalam video analisa ini ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang saya lupakan dalam analisanya, silakan kalian komen aja di kolom komentar, dan silakan disesuaikan kembali dengan analisa kalian ya, dengan mapping kalian, karena saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan ide-ide tambahan ataupun sudut pandang tambahan dalam membuat mapping minggu depan ini, untuk 1 minggu ke depan ya, lebih tepatnya. Dan jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share aja video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Bina Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.